Saudara-saudaraku sekalian, baik yang ada di sini dan yang ada di rumah, atau mungkin ada dalam perjalanan dimanapun saudara berada. Ketika Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus," di dalamnya sebenarnya termuat pesan agar kita memiliki kehidupan yang sinkron dengan Bapa. Kudus bukan hanya berarti bersih, tapi kudus juga berarti potensi untuk bisa berpikir dan berperasaan seperti Allah. Kudus juga bisa berarti atau termuat pengertian potensi untuk bisa berjalan bersama dengan Allah. Secara tidak langsung kalimat "kuduslah kamu sebab aku kudus" dalam 1 Petrus 1 ayat 16 itu termuat panggilan agar kita hidup di dalam persekutuan dengan Allah secara ideal, sinkron. Dan ini yang harus terus kita gumuli, apakah kita benar-benar telah memiliki sebuah kehidupan yang sinkron dengan Allah. Mengapa, saudara? Karena kita adalah manusia yang telah hidup di bawah hukum dosa. Hukum dosa. Kalau dosa dalam pengertian umat perjanjian baru artinya meleset. Hukum dosa artinya kita telah terbelenggu, terpatri dalam keadaan tidak bisa tepat. Tidak pernah bisa tepat. Tidak pernah bisa tepat. Tetapi Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus selalu sedang dan terus akan menuntun kita supaya kita memiliki ketepatan. Beberapa kali saya kemukakan dan ini mestinya menggetarkan kita. Allah adalah Allah yang berintegritas. Allah tidak bisa menyangkali tatanannya. Dengan kalimat lain, Allah tidak bisa menyangkali dirinya. Kalau Allah kudus, maka Allah tidak bisa bersekutu dengan mereka yang tidak kudus. Ingat, kudus termuat potensi untuk bisa berpikir dan berperasaan seperti Allah. Ingat, kata kudus juga bisa berarti panggilan agar kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus," di dalamnya ada panggilan untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah secara ideal atau sinkron, saudaraku. Nah, Allah punya integritas yang sempurna. Ia tidak bisa berjalan dengan orang yang tidak seirama dengan dirinya. Mungkin, bukan mungkin ya. Yang saya pahami iya. Untuk orang Kristen baru Allah bisa mengerti. Allah bisa toleransi, saudaraku. Seperti ibu-ibu, bapak-bapak toleransi terhadap anak-anaknya yang masih balita, ya, anak-anak yang masih kanak-kanak, ya. Tapi tentu tidak akan bisa toleransi kalau anak itu sudah dewasa dan tidak mau mengerti apa keinginan orang tua. Tidak sedikit orang tua yang terpaksa harus memutuskan hubungan dengan anak. Karena anaknya bandel, ya, terkena narkoba, ya, jual, ambil barang di rumah, jual, utang sana, utang sini, lalu orang tua harus membayarnya. Kemudian orang tua mengambil keputusan, putus hubungan dan apapun yang dilakukan anak itu di luar tanggung jawab orang tua. Ini contoh ekstrimnya, saudara. Yang tidak ekstrim, ya banyak orang tua berkata, "Udah kamu jangan pulang ke rumah deh," ya. Atau, "Sudah kamu jangan urusan dengan mama papa. Udah puhwat, udah putus asa." Orang tua, manusia di bumi bisa punya integritas itu. Allah lebih dari itu. Dan mestinya ini menggetarkan kita. Ini mestinya menggetarkan kita.
Allah tidak bisa kompromi dengan mereka yang tidak kudus. Allah tidak bisa kompromi dengan mereka yang tidak bisa berjalan dengan Allah. Itulah sebabnya yang kita mesti gumuli sebagai hal yang paling utama dalam hidup ini adalah mengembangkan diri dalam keimanan, mengembangkan kesucian, mengubah karakter kita. Pasti Roh Kudus akan pimpin kita. Roh Kudus pasti tegur kita. Roh Kudus pasti luruskan kita. Kita yang masih tersinggung, kita yang masih mata duitan, masih ada unsur mata keranjangannya, kita yang masih ada keserakahan, kita yang sombong, kita yang memiliki kebanggaan-kebanggaan terselubung, Tuhan pasti tegur saudaraku. Ya, kesombongan bukan hanya kita ucapkan, tapi ketika kita punya prestasi atau punya keadaan yang menurut kita orang akan kagum dan takjub, kita nikmati. Saudara ngerti maksud saya? Kita tidak ucapkan kata-kata tertentu yang menunjukkan kesombongan di mata manusia. Kita hanya diam, batin saja saudara. Wah, orang lihat ini pasti kagum nih. Ini punya siapa? Ya? Punya siapa ini? Punya Erastus. Ya? Dibatin aja saudara. Itu kesombongan. Atau kita disakiti, dilukai orang. Kita tidak membalas dengan kata-kata atau tindakan. Tapi kita punya harapan. Ntar dipukul Tuhan. Awas suatu saat kamu. Paling tidak nanti di waktu mati masuk neraka kamu. Itu juga sikap yang salah, saudara. Apapun yang tidak sinkron dengan pikiran Tuhan. Dalam beberapa kesempatan Tuhan membuka mata saya untuk melihat betapa sabarnya Tuhan terhadap orang berdosa. Betapa panjang pengertian Tuhan, kesabarannya, toleransinya terhadap orang berdosa untuk diberi kesempatan berubah. Dan saya tidak mengerti ya saudara. Aduh, kenapa begitu? Tapi saya belajar percaya dan mencontoh, meneladani apa yang Allah Bapa lakukan. Ya, mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Bapak Ibu, dengan mengembangkan kesucian, mengembangkan karakter agung di dalam diri kita, kita makin sinkron dengan Allah. Kita akan menemukan Allah itu hidup. Bagi orang lain Allah seakan-akan tidak ada dan mati. Bagi saudara Allah itu hidup. Hanya kita tidak perlu mengemukakan dan seringkali tidak boleh. Kalau yang saya pahami sebagai rahasia iman. Hubungan eksklusif kita dengan Allah tidak boleh diumbar. Wah, saya dengan Tuhan begini begitu, tidak boleh diumbar. Orang seperti saya sering kelepas ngomong. Tidak selalu salah. Memang kadang-kadang Tuhan mengizinkan untuk memberi pelajaran, bagi orang lain memberi teladan. Tapi seringkali kita jadi melecehkan eksklusivitas hubungan kita dengan Tuhan itu. Kita akan melihat Allah itu hidup. Kalau dulu ada pertanyaan, Allah ada nggak ada ya? Allah ada nggak ya? Ada sampai pada pemahaman tidak mungkin Allah tidak ada. Tidak mungkin Allah tidak ada. Jadi Anda makin suci, kita seperti merajut ya, menganyam itu ya. Dari setiap kata, gerak, pikiran, perasaan, tindakan. Ya, asik sendiri memang. Dan ini memang hal yang bersifat private ya, confidential, pribadi. Tapi di situ kita makin sinkron. Dan kalau sampai kita sinkron, aduh, menjadi sahabat Tuhan itu luar biasa. Lebih dari mendapatkan gelar, pangkat, kedudukan, kekayaan atau apapun, saudara. Allah yang hidup. Yang kalau kita mencari dia seperti mencari jerami yang, maksud saya jarum yang jatuh di jerami. Tapi kita bisa menemukan. Kebahagiaan dan sukacita kita tak terperi luar biasa di hati kita.
ketika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dan untuk itu melanjutkan yang saya khotbahkan semalam di doa malam, pisahkan dirimu dari dunia. Jangan nonton apa yang tidak perlu ditonton. Jangan bersahabat dengan orang yang tidak membawa kita takut akan Allah. Jangan punya hobi-hobi lagi yang menyita waktu dan pikiran kita. Saya punya salah satu hobi yang tidak salah, melukis, saudaraku, menggunakan akrilik. Saya sudah punya bahan-bahan di rumah. Bahan catnya, waduh, saya kalau beli kan sampai kalengan, saudara. Tapi kesibukan saya sejak sakit sampai sekarang, tidak satu kanvas pun saya sempat melukis. Mungkin nanti satu kali saya akan melukis kalau waktu saya kosong. Ya, tapi kalau itu tidak perlu, nggak usah deh. Dulu bangga kan punya lukisan, waduh nanti orang lihat nih, keren ya. Orang nggak duga Yesus bisa melukis. Tetapi sekarang sampai itu pun saya nggak sempat lagi. Karena begitu padatnya waktu saya. Nanti jam 7 malam, jam 7 pagi ini saya sudah ditunggu orang Kupang, saudara. Lewat Zoom. Pertemuan para pejabat. Coba, jam 7 sudah ditunggu. Jam 10 sudah ditunggu juga. Untuk beri kata sambutan di satu pertemuan. Jam 11 ditunggu lagi. Jadi sini lari sana, begitu saudara. Tapi saya bisa menikmati hidup. Kesibukan saya bukan di situ. Kesibukan saya menggarap hati. Hati kita itu, saudaraku, licik. Licik. Amin enggak ya? Licik. Sombong terselubung. Aduh. Kebohongan terselubung. Keserakahan terselubung. Dan macam-macam. Itu yang membuat kita tidak sinkron dengan Allah. Harus bersih, tulus, natural. Baru kita bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Oh, indah sekali. Inilah yang harus kita lakukan, saudaraku. Amin, saudara. Pisahkan dirimu dari dunia. Hobi-hobi yang tidak perlu, yang menyita waktu, tidak usah dilakukan. Apalagi hobi itu harus pergi ke pulau, mancing. Sekali-kali boleh. Tapi kalau setiap Jumat harus mancing, lebih baik kamu ke pasar ikan, beli ikan saja. Sudah saatnya kita tidak lagi, ya kita touring nih pakai motor. Ya bolehlah, kalau hobinya begitu dan jual beli motor boleh. Tapi kalau saudara udah badannya kecil, pakai Harley Davidson, sekali jatuh mati kamu, kakimu patah. Itu bukan untuk kelas kita. Kita mesti memisahkan diri dari dunia. Jangan berkata, mumpung muda nih, masih kuat. Mumpung muda hatimu masih bisa diubah. Kalau terlanjur tua, nggak bisa diubah. Hobi apapun tidak perlu, saudara. Kecuali memang itu terkait dengan pencarian nafkah. Boleh. Tapi kalau hanya kesenangan-kesenangan, aduh saudara, mungkin saya dianggap udah nggak normal atau fanatik atau ya orang nggak suka. Tapi kita sudah benar-benar berkemas-kemas pulang ke surga. Pisahkan diri. Nah, sekali-kali wisata dengan keluarga boleh dan harus. Tapi kalau tiap Jumat harus pergi keluar kota mesti wisata. Jangan. Suatu hari kita wisata kekal di langit baru, bumi baru. Yuk kita bangkit berdiri, saudaraku. Betapa ku cinta Elohim Yahweh Bapakku. Betapa ku cinta Elohim Yahweh Bapakku. Mana masya ku cinta Tuhan Yesus Rajaku. Ku cinta Kau Tuhan, cinta Kau
Tuhan tidak bertepuk sebelah tangan, karena kita merespon, menanggapi tepukan Tuhan. Betapa beruntungnya kita. Harganya adalah kesucian hidup, watak karakter yang agung dan tidak terikat dengan dunia. Hal ini bisa kita lakukan, sebuah keniscayaan, karena Roh Kudus pimpin kita. Betapa ku cinta. Bapak Pendeta Timotius Tan, saya persilahkan tutup dalam doa. Terima kasih. Bapakku, betapa ku cinta Tuhan Yesus Rajaku, betapa ku cinta, haleluya. Betapa Bapa dengarkan anak-anakmu yang mengasihimu, Bapa. Oh haleluya, betapa ku cinta Tuhan Yesus Rajaku. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk berkat rohani yang begitu besar yang Tuhan beri bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, beri kesempatan bagi kami yang ada di gedung Sastra Graha ini maupun anak-anakmu yang ada di tempat masing-masing, di rumah atau dalam perjalanan, menikmati lawatan dan jamahan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami dengan Tuhan, perjumpaan kami pribadi dengan Tuhan dalam doa pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Erastus Sabdono yang sudah Tuhan pakai jadi saluran berkat bagi kami, memandu kami dalam menyembah, memuji, memuliakan Tuhan melalui doa pagi ini. Terima kasih juga untuk nasihat, pengajaran, teguran yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami terus mengembangkan kekudusan kami, untuk kami terus belajar berjalan bersama dengan Tuhan, sepikiran dan seperasaan dengan Bapa. Ampuni kegagalan kami masa lalu Tuhan. Kami mau berubah, kami mau bertobat, kami mau ikuti apa yang Bapa mau. Kami mau terus Tuhan hidup berkenan kepada Bapa. Terima kasih, terima kasih. Bapa terus menyertai para pelayan Tuhan, juga para anak-anakmu Bapa, murid-muridmu Tuhan Yesus yang dengan setia terus mencari wajah Tuhan, baik setiap hari jam 5 maupun dalam ibadah onsite 2 pagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan pasti perhitungkan jerih payah persekutuan kami dengan Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, memulai segala aktivitas kami hari Sabtu ini, dan mempersiapkan diri kami untuk juga esok kami beribadah di gereja kami, di tempat di mana Tuhan tempatkan kami, di gereja lokal kami masing-masing. Tuhan juga menyertai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami arahkan hati kami menerima berkat yang daripadamu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, para permata hati Tuhan, murid-murid Kristus yang dikasihinya, angkat tanganmu dan terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa di sorga. Terimalah cinta kasih yang sempurna dari Sang Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus atas hidup kita pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua sudah diberkati Tuhan. Kita semua siap menjadi saluran berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa ya. Baik setiap hari jam 5 online maupun jam hari Sabtu depan onsite ya. Tuhan Yesus memberkati.